Sidang perkara nomor 457 atas nama terdakwa Hendra Lee di Pengadilan Negeri Jakarta Utara semakin menjadi perbincangan serius para warganet. Saksi Freddy Tan yang hadir dalam persidangan memberikan keterangan yang berbeda dengan sejumlah fakta-fakta yang dikantongi pihak terdakwa Hendra Lee. Tim penasehat hukum terdakwa Hendra Lee, Henry Yosodiningrat, dan rekan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Minggu kemarin mengatakan keterangan saksi Freddy Tan dalam sidang mengada-ada atau tidak sesuai. Kita lihat ketika hakim bertanya kapan dia kenal, dijawab baru kenal. Padahal kami punya bukti dia sudah kenal terdakwa Hendra Lee sejak 2004, bahkan mereka bertetangga. Jadi sebenarnya banyak jawaban-jawaban yang tidak sesuai, itu menurut kami, ungkap Henry Yosodiningrat kepada redaksi media ini. Keterangan saksi pelapor banyak bohong. Dilihat daripada keterangan awal ditanya kapan kenal, dijawab baru kenal pas lagi menyewa. Padahal kami punya bukti bahwa dia sudah kenal sejak 2004, ya, sudah berapa puluh tahun yang lalu kan itu. Bahkan mereka bertetangga sebelumnya. Jadi banyak jawaban-jawaban yang belum apa-apa sudah defense. Ya, itu menurut kami lah. Dan menilai apalagi keterangan-keterangan yang lain yang gitu. Lebih lagi ketika kami menanyakan dengan perjanjian langsung react, panik. Dan marah emosi, ya, karena dalam perjanjian itu banyak akan terbongkar gitu, banyak terbongkar ada kerugian negara dan lain-lain itulah. Oke, sementara itu emang. Menanggapi kasus hukum antara Freddy Tan tersebut, Lembaga Anti Korupsi Kompak Indonesia, Gandriel Goal mengatakan kasus ini harus mendapat atensi semua pihak karena sebetulnya terdakwa Hendra Lee bisa mengungkap secara terang benderang ada dugaan korupsi yang melibatkan BUMD DKI Jakarta dengan beberapa perusahaan swasta milik Freddy Tan yang diduga kuat terjadi kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah. Kompak Indonesia juga berharap majelis hakim dapat melihat persoalan ini secara baik dan mengambil keputusan yang adil dan untuk kepentingan penegakan hukum ke depannya. Kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia itu sangat tertarik dengan apa yang dimainkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Maka saat ini juga kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia ikut mengawasi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus yang sebenarnya ada seorang whistleblower yang menjadi korban kriminalisasi hukum dan diskriminasi hukum sehingga dikenakan pada Undang-Undang ITE. Padahal ini adalah wawancara publik yang seharusnya dia diberikan kesempatan untuk menjadi whistleblower yang mengungkap kejahatan KKN yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Maka harapan dari Kompak Indonesia bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara termasuk aparat penegak hukum yaitu jaksa untuk benar-benar berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi dan juga suap dan anti gratifikasi. Dari Jakarta, kontributor Friend Lutrun, Okmin TV, melaporkan.